Mark Klok, inilah sosok yang telah lama dicari oleh seorang Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Mark Klok ditunjuk jadi eksekutor penalti saat timnas tengah berupaya mengejar ketertinggalan menghadapi Kuwait. Berbagai bentuk provokasi dilakukan oleh para pemain lawan, yang mana cara kotor itu tampaknya hanya sia-sia dan tak sedikit pun membuat pemain 29 tahun ini kelihatan terganggu. Dengan ketenangannya, ia berhasil memberikan gol pertamanya untuk timnas Indonesia. Gol ini menjadi spesial sebab gol ini dicetak pada ajang besar sekaligus menghadapi tim kuat Kuwait. Entah mengapa, kekosongan lini tengah timnas kelihatannya sangat terisi oleh hadirnya Mark Klok. Timnas Kuwait sebenarnya bukanlah tim yang mudah dikalahkan. Namun saat menghadapi timnas, tampaknya mereka justru lebih memilih membongkar pertahanan timnas lewat sisi sayap. Yang mana, ketika para pemain Kuwait ingin masuk ke area pertahanan timnas melalui sisi tengah lapangan, maka akan ada seorang Mark Klok yang lebih dulu menghentikan setiap aliran bola. Mark Klok sebenarnya tak juga unggul dari segi kecepatan, juga tak begitu unggul dari sisi postur. Namun kejeniusannya menghalau serangan lawan, sekaligus membuild up serangan dari lini tengah. Tampaknya kehadiran Mark Klok di timnas cukup lebih berwarna daripada beberapa pertandingan yang lalu, terutama di Piala AFF, yang mana terlihat jelas jika lini tengah kita saat itu sangat jauh kualitasnya jika dibanding para pemain tengah Thailand dan Vietnam. Dan inilah 3 poin yang membuat Shin Tae-yong tenang saat ada Mark Klok di timnas. Pertama, jadi koordinator lini tengah. Walau ia bukanlah kapten utama di timnas, melainkan sebagai wakil kapten Fahrudin Arianto. Namun Mark Klok merupakan jenderal lini tengah yang selalu mengkoordinir para pemain tengah, terutama untuk bertahan. Lihatlah saat tim lawan menyerang, ia selalu memberikan arahan kepada para rekan-rekannya, untuk mengisi dan menjaga pemain lawan yang belum terkawal. Dan itu semakin rapi, saat para pemain lain pun seperti sangat terbantu dengan adanya peran Mark Klok di tengah lapangan. Selain itu, ia juga menjadi penjemput bola saat timnas sedang melakukan build up penyerangan. 2. Jadi sosok pengganti Evan Dimas. Evan Dimas merupakan sosok penting di timnas sejak usianya masih belasan tahun. Namun dengan kondisi yang kerap kali cedera, ditambah fisik seorang Evan Dimas yang lebih cenderung tak begitu kuat ketika melakukan duel fisik, maka hadirnya Mark Klok seperti sebagai solusi dari lubang di lini tengah yang ditinggalkan seorang Evan Dimas. Yang mana, Shin Tae-yong pun tampaknya lebih klop dengan Mark Klok. Karena Mark Klok lebih dikenal kuat dalam urusan duel fisik, bahkan juga kuat saat permainan berubah menjadi keras. Dan itulah yang membuat Shin Tae-yong tampaknya tak terlalu merasa kehilangan saat pemain Arema FC tersebut dinyatakan gagal ikut dikarenakan sedang mengalami cedera. 3. Buat posisi Rahmat Irianto lebih fleksibel. Rahmat Irianto yang memiliki posisi sama seperti Mark Klok membuat kita awalnya berpikir, jika peran penting Rahmat Irianto akan tergantikan oleh seorang Mark Klok. Namun adanya Mark Klok bisa membuat Rahmat Irianto berpindah posisi. Dan yang terbaru ia dipasang menggantikan seorang Asnawi di posisi bek kiri. Dan hasilnya Rahmat Irianto menjadi man of the match dalam laga itu, dengan menyumbangkan 1 assist dan 1 gol. Bahkan pada gol pertama timnas, umpan jauh Mark Klok sukses mengarah ke Irianto, dan membuat penjaga gawang Kuwait harus melakukan pelanggaran terhadap sang pemilik nomor punggung 13. Begitulah peran penting Mark Klok di timnas, yang telah lama dinantikan oleh seorang Shin Tae-yong.